Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerin Iksan dengan NIM A1C2 19006. Saya berasal dari Universitas Megareski, program studi S1 Keperawatan angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari analisa sintesa tindakan berdasarkan kasus yang telah saya dapat. Yang pertama, ada data klien yang meliputi nama pasien yaitu Nyonya N, usia 39 tahun, nomor reka medik 0445, tanggal masuk rumah sakit tanggal 14 bulan 2 tahun 2022. Sedangkan tanggal dan jam tindakan yaitu tanggal 12 bulan 3 tahun 2022 dengan jam 16:15. Diagnosa medis yaitu karsinoma mamae atau kanker payudara. Kemudian diagnosa keperawatan yang saya ambil yaitu gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan mamae dextra agen injury atau bekas operasi. Selanjutnya ada data subjektif yang meliputi klien mengatakan sakit pada bekas operasi, klien mengatakan dialami sejak lebih dari 1 tahun yang lalu, klien tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya ada data objektif yang meliputi pasien tampak meringis, nyeri, tanda-tanda vital dengan tekanan darah 110/80, nadi 66, suhu 36,2 derajat Celcius. Intervensi keperawatannya yaitu manajemen nyeri, yang merupakan mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas, ringan hingga berat dan konstan. Tujuannya mengurangi rasa nyeri yang dirasakan, meningkatkan fungsi tubuh yang sakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, masuk ke tahap preinteraksi. Yang pertama membaca status klien, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga persiapan perawatan, yang keempat persiapan pasien. Masuk ke dalam tahap orientasi, yang pertama salam, memberi salam sesuai waktu, yang kedua memperkenalkan diri, yang ketiga, validasi kondisi klien saat ini, menanyakan kondisi klien dan kesiapan klien untuk melakukan kegiatan sesuai kontrak sebelumnya. Kemudian, menjaga privasi klien. Yang kelima, kontrak, menyampaikan tujuan dan menyepakati waktu dan tempat dilakukannya kegiatan. Kemudian masuk ke dalam tahap kerja. Yang pertama, lakukan pengkajian nyeri secara menyeluruh, meliputi lokasi, durasi, kualitas, keparahan nyeri, dan faktor pencetus nyeri. Kemudian yang kedua, observasi ketidaknyamanan nonverbal. Yang ketiga, ajarkan untuk teknik nonfarmakologi, misal seperti relaksasi, guide imagery, terapi musik, atau distraksi. Kemudian yang keempat, kendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon pasien terhadap ketidaknyamanan. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pemberian analgetik sesuai indikasi. Kemudian masuk ke dalam tahap terminasi, yang meliputi evaluasi hasil, pasien melaporkan nyeri berkurang atau hilang, yang kedua frekuensi nyeri berkurang, dan yang ketiga ekspresi wajah. Selanjutnya dasar pemikiran. Alasannya dilakukan tindakan kolaborasi karena skala nyeri yang dialami berbeda-beda, sehingga adanya pemberian analgetik diharapkan mampu menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pada klien. Kemudian prinsip tindakan. Tindakan yang dilakukan tetap mengutamakan prinsip bersih, karena diawali dengan cuci tangan, pakai handscoon, dan masker selalu digunakan. Selanjutnya analisa tindakan keperawatan. Menurut saya, salah satu tindakan untuk mengatasi nyeri pada pasien Nyonya N dengan kolaborasi menggunakan pemberian analgetik, karena nyeri yang dirasakan pada pasien sudah lebih dari 1 tahun, sehingga penurunan skala nyeri pasien dapat diatasi. Selanjutnya, bahaya yang dapat terjadi. Bahaya yang ditakutkan terjadi yaitu pasien meringis terus-menerus, sehingga kenyamanan pasien terganggu. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka yang meliputi SDKI, SLKI, SIKI, dan lain-lainnya. Nah, itulah beberapa penjelasan komponen dari analisa sintesa tindakan dengan intervensi berdasarkan kasus dan diagnosa medis serta diagnosa keperawatan.
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.